Di kedalaman gua yang paling pekat, di mana kegelapan adalah satu-satunya selimut, hiduplah seorang putri. Bukan putri dari kerajaan megah dengan gaun sutra, melainkan seorang putri yang terlahir dari bayangan itu sendiri. Ia tak pernah merasakan kehangatan matahari, tak pernah melihat warna-warni bunga, dan tak pernah mengenal apapun selain dinginnya bebatuan dan bisikan angin gua. Dunianya adalah kanvas hitam tanpa bintang, sebuah keabadian tanpa fajar. Setiap hari, ia akan duduk di tepi gua, menatap celah kecil yang hanya menampilkan secuil kegelapan lain di luarnya. Ia membayangkan, seperti apa dunia di luar sana, dunia yang katanya bermandikan cahaya. Cahaya, bisiknya pada keheningan, suaranya serak seperti gesekan daun kering. Seperti apa rasanya? Apakah ia selembut sentuhan embun, atau setajam serpihanes? Aku hanya ingin tahu. Hatinya merindukan sesuatu yang bahkan tak pernah ia lihat. Kerinduan itu begitu kuat, hingga terkadang ia merasa bayangan tubuhnya bergetar, seolah ingin melepaskan diri dan berlari menuju sumber kehangatan yang tak terjangkau itu. Ia sering mendengar cerita dari para kunang-kunang yang sesekali tersesat masuk ke dalam guanya, tentang dunia yang terang, hangat, dan penuh kehidupan. Cerita-cerita itu menjadi satu-satunya mimpinya, satu-satunya harapannya di tengah kesendirian yang abadi. Tiba-tiba, di tengah lamunannya, terdengar suara langkah kaki yang ringan dan ragu-ragu. Tap, tap, tap. Suara itu begitu asing di telinganya. Bukan suara kelelawar, bukan pula suara tetesan air. Putri bayangan menyipitkan matanya, berusaha menembus kegelapan yang selama ini menjadi sahabatnya. Sesosok siluet kecil muncul dari mulut gua. Seorang anak manusia. Di tangannya, tergenggam sebuah benda yang memancarkan cahaya lembut keemasan. Sebuah lentera. Putri bayangan terkesiap, refleks menutupi wajahnya dengan kedua lengan. Cahaya itu terasa menyakitkan, seperti ribuan jarum menusuk matanya yang tak terbiasa. Jangan takut, kata anak itu dengan suara yang jernih seperti lonceng kecil. Aku tidak akan menyakitimu. Aku membawakanmu lentera. Lihat, indah kan? Anak itu melangkah lebih dekat, meletakkan lentera itu dengan hati-hati di atas sebuah batu datar. Putri bayangan perlahan menurunkan lengannya. Ia memberanikan diri untuk mengintip dari sela-sela jemarinya yang pucat. Cahaya dari lentera itu menari-nari di dinding gua, menciptakan bayangan-bayangan baru yang bergerak lembut seolah sedang menari untuknya. Untuk pertama kalinya, ia bisa melihat tekstur batu di sekelilingnya, melihat kilau lumut yang lembab, dan yang terpenting, ia melihat tangannya sendiri. Jari-jarinya panjang dan ramping, kulitnya pucat seperti bulan. Mataku sakit, gumam putri bayangan, namun ada nada keajaiban dalam suaranya. Tapi, hangat. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah lentera, tidak berani menyentuhnya, hanya merasakan aura kehangatan yang memancar darinya. Kehangatan ini berbeda dari dinginnya gua, rasanya seperti sebuah pelukan yang lembut, sebuah bisikan bahwa ia tidak sendirian. Anak kecil itu tersenyum. Cahaya tidak jahat. Ia hanya ingin mengenalmu, sama seperti kau yang ingin mengenalnya. Putri bayangan menatap anak itu, lalu kembali menatap lentera. Di dalam api kecil yang menari-nari itu, ia seolah melihat seluruh dunia yang selama ini ia impikan. Mereka duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Sang putri menikmati setiap detik kehangatan, sementara sang anak menemaninya dengan sabar. Namun, tak ada yang abadi. Perlahan, api di dalam lentera mulai meredup. Cahayanya semakin lemah, dan kehangatannya pun mulai memudar. Putri bayangan merasakan kepanikan yang dingin menjalari hatinya. Kegelapan yang dulu adalah rumahnya, kini terasa seperti ancaman yang akan menelannya kembali. Jangan pergi, bisiknya lirih. Anak kecil itu menatapnya dengan mata yang penuh simpati. Maaf, minyaknya hampir habis. Putri bayangan menatap lentera yang kini hanya menyisakan secercah cahaya redup. Alih-alih sedih, sebuah senyuman tipis terukir di bibirnya. Ia telah merasakannya. Meski hanya sesaat, ia telah merasakan kehangatan itu. Ia telah melihat keindahan cahaya. Itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih, anak kecil, katanya dengan suara yang kini terdengar damai. Karena dirimu, aku tidak lagi takut pada gelap. Karena sekarang aku tahu, apa artinya hidup. Seiring dengan padamnya api lentera, tubuh putri bayangan mulai berpendar. Dari ujung jari-jarinya, partikel-partikel cahaya mulai terlepas, beterbangan seperti kunang-kunang,
Perlahan, seluruh tubuhnya berubah menjadi debu cahaya yang berkilauan, menari-nari sejenak di udara sebelum akhirnya lenyap, menyatu dengan keheningan gua, meninggalkan kehangatan yang samar dan kenangan tentang seorang putri yang akhirnya menemukan cahayanya sendiri. Bahkan bayangan pun merindukan cahaya. Apakah kalian setuju? Cerita ini mengajarkan kita bahwa sedikit cahaya harapan bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.